Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah sejarah pendidikan Islam yang berjudul Perkembangan Islam di Indonesia. Berikut anggota kelompoknya: pertama, Huriyatul Karimah; kedua, Vina Ensanul Kamelia; ketiga, Zulimatus Sofiana. Berikut latar belakang masalahnya. Ada 3 materi yang dibahas. Pertama, masuknya Islam di Indonesia; kedua, kondisi masyarakat sebelum masuknya Islam di Indonesia; ketiga, kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam di Indonesia. Pembahasan A. Masuknya Islam di Indonesia. Secara umum, masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan akulturasi budaya. Selain dari berikut adalah beberapa teori yang menerangkan kedatangan Islam ke Indonesia, yaitu: pertama, teori Arab. Teori Arab mengklaim bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui utusan para Khalifah Rashidah dan pedagang Arab yang berlayar ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Selanjutnya pada abad ke-13 Masehi, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh juga menjadi pusat peradaban Islam pertama di Nusantara. Kedua, teori Turki. Teori Turki menyatakan bahwa Islam baru masuk ke Indonesia melalui ekspedisi dakwah yang diutus oleh Khalifah Utsmaniyah dan para pedagang asal Turki. Pedagang dan utusan Khalifah Turki Utsmani tersebut membawa ajaran Islam dan membentuk komunitas Muslim di pantai barat Sumatera dan Jawa. Ketiga, teori Persia. Teori Persia menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui ekspedisi dakwah dan perdagangan kehilafahan Abbasiyah dari Persia yang datang pada abad ke-13 Masehi. Para utusan khalifah dan pedagang Abbasiyah ini membawa ajaran Islam dan membentuk komunitas Muslim di wilayah pesisir utara Sumatera dan Jawa. Keempat, teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat yang berdagang di kawasan Asia Tenggara pada abad ke-14 Masehi. Pedagang Gujarat itu membawa ajaran Islam dan membentuk komunitas Muslim di pesisir barat Sumatera dan Jawa. Kelima, teori Cina. Teori Cina menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina pemeluk Islam yang juga berdagang di kawasan Asia Tenggara pada abad ke-15 Masehi. Para pedagang Tionghoa ini membawa ajaran Islam dan membentuk komunitas Muslim di wilayah pesisir utara Sumatera dan Jawa. Selanjutnya B. Kondisi masyarakat sebelum masuknya Islam di Indonesia. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama Hindu-Buddha berkembang pada masa kerajaan Majapahit. Di wilayah yang lain di mana masyarakat tidak tersentuh agama Hindu-Buddha, mereka masih mempertahankan agama asli, yaitu kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, gunung, dan dinamisme kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup, dan lain-lain. Selanjutnya C. Kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam di Indonesia. Dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia dapat dilihat pada: pertama, masa sebelum merdeka penjajahan Belanda; kedua, masa pemerintahan Orde Lama; ketiga, masa pemerintahan Orde Baru; keempat, masa pemerintahan reformasi. Pertama, masa sebelum merdeka. Pada periode kolonial, pendidikan Islam yang berbasis pesantren, di mana pada saat yang bersamaan pula pemerintah kolonial mempunyai misi yang sama, yaitu mendirikan sekolah misionaris. Pada saat tersebut pesantren dan madrasah dijadikan sebagai sasaran target politik pemerintah kolonial Belanda, karena sebagai pusat perlawanan kaum muslim. Kedua, masa pemerintahan Orde Lama. Pada masa ini politik pendidikan Islam lebih diarahkan pada upaya memperbarui dan memperbanyak lembaga pendidikan Islam yang lebih bermutu sejalan dengan tuntutan zaman. Namun keinginan ini belum terlaksana sepenuhnya mengingat Indonesia yang baru saja merdeka masih berada dalam pancaroba dan mencari bentuk yang sesungguhnya.
Pemerintahan Orde Lama berada dalam tarikan tiga kekuatan, yaitu nasionalis, sekularis komunis, dan islamis. Ketiga, masa pemerintahan Orde Baru. Politik pendidikan Islam pada masa Orde Baru dimulai pada tahun ke-1966. Pada awalnya umat Islam amat berharap kepada pemerintahan Orde Baru agar memperhatikan nasib pendidikan Islam. Namun harapan ini juga belum terwujud sebagai akibat dari kebijakan politik pemerintahan Orde Baru yang terkadang kurang sejalan dengan keinginan umat Islam. Keempat, masa pemerintahan reformasi. Kebijakan pemerintah di era reformasi ditujukan pada upaya mengatasi masalah yang ditimbulkan pada masa Orde Baru yang dianggap merugikan masyarakat. Sejalan dengan berbagai kebijakan yang telah dilakukan, maka dampaknya sangat signifikan dan menimbulkan keadaan pendidikan Islam secara umum lebih baik dari keadaan pendidikan sebelumnya. Yang terakhir, kesimpulan. Pertama, ada beberapa teori yang menerangkan masuknya Islam ke Indonesia. Berikut ini adalah beberapa teori masuknya Islam yang dianggap paling kuat. Teori Arab, teori Turki, teori Persia, teori Gujarat, dan teori Cina. Kedua, sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat telah mempercayai animisme dan dinamisme atau disebut dengan zaman prasejarah. Peralihan prasejarah menjadi zaman sejarah terjadi pada saat agama Hindu masuk ke Indonesia dari India. Agama Hindu adalah agama yang pertama kali masuk ke Indonesia. Ketiga, dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia dapat dilihat pada masa sebelum merdeka, masa pemerintahan Orde Lama, masa pemerintahan Orde Baru, masa pemerintahan reformasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.